Tadi kalian sudah sempat melihat sebuah cuplikan video kan? Gimana ya respon kalian? Bentar dulu, nanti aja ya tanggapannya. Sini. Bareng Desi Fatmasari dari program studi administrasi publik Universitas Maliku Saleh akan memberitahu kalian mengenai etika para pegawai. Penasaran? Yuk simak terus videonya. Oke teman-teman, sebenarnya kita udah nggak asing ya dengan istilah etika dan juga pegawai. Ya, kalau kita bicara tentang etika itu bisa kita maknai sebuah panduan tingkah laku bagi seseorang, sekelompok orang, atau juga sebuah instansi. Kalau pegawai pula itu dapat kita maknai sebagai orang-orang yang bekerja atau orang-orang yang memiliki tanggung jawab dan wewenang di suatu instansi atau suatu organisasi. Atas dasar apa? Karena mereka sudah terikat dari sebuah regulasi yang ada. Nah, selanjutnya kalau kita maknai etika kerja pegawai itu seperti apa ya? Ya, etika kerja pegawai teman-teman adalah sebuah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi seluruh karyawan atau pegawai, termasuk juga pimpinannya dalam pelaksanaan kerja sehari-hari dalam perusahaan atau organisasi. Nah, jadi etika kerja pegawai itu adalah rentetan nilai, aturan, normatif yang wajib dilaksanakan oleh seorang pegawai atau oleh seorang pekerja di suatu instansi atau perusahaan. Nah, jadi etika itu dia adalah pedoman, dia adalah acuan untuk mereka berpikir, bertindak dalam menjalankan berbagai tugasnya. Untuk apa? Untuk kemudahan organisasi atau perusahaan tersebut mencapai visi dan misinya. Etika kerja pegawai ini teman-teman, dia bukan hanya sebagai pedoman, acuan, tetapi etika kerja pegawai ini juga merupakan sebagai alat kontrol dan juga alat penilai yang digunakan oleh pimpinan atau manajer untuk melihat seberapa baik kinerja seorang pegawai atau karyawan di suatu perusahaan atau instansi. Jadi etika ini bisa dijadikan salah satu indikator penilaian. Teman-teman, setiap organisasi publik atau sektor swasta sekalipun pasti sudah memiliki standar etika yang harus dilaksanakan atau ditanamkan oleh pegawai atau karyawannya. Nah, bagi saya tidak ada pasti satupun organisasi yang tidak punya standar etika. Apalagi organisasi publik yang orientasinya itu adalah pelayanan kepada masyarakat. Jadi etika itu sangat penting. Lalu kenapa ya etika kerja pegawai itu sangat penting? Nah, kita akan melihat nih tujuan dari etika kerja pegawai. Yang pertama itu untuk menjaga dan mengelola kesejahteraan anggota profesi. Yang kedua untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Yang ketiga untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat untuk membantu meningkatkan mutu suatu profesi. Yang kelima untuk menentukan standar baku bagi suatu profesi. Yang keenam untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan terjalin dengan erat. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan pelayanan suatu profesi di atas keuntungan pribadi. Nah, jadi itu adalah beberapa tujuan dari adanya etika kerja pegawai. Etika kerja pegawai itu sangat penting teman-teman, karena dia adalah jantungnya dari suatu organisasi atau perusahaan. Teman-teman, setiap pegawai atau karyawan pasti berusaha untuk mendapatkan atau memiliki etos kerja yang baik. Nah, gimana sih ciri-ciri etos kerja yang baik gitu ya? Jadi yang pertama itu adalah kecanduan terhadap waktu, kemudian memiliki moralitas yang bersih atau ikhlas, lalu memiliki kejujuran, lalu terdapat atau memiliki komitmen dan kuat pendirian atau konsisten. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin punya etos kerja yang baik ya, usahakanlah hal-hal tersebut itu bisa tercapai. Nah, teman-teman, etos kerja itu kan memang lahir dari dalam diri kita sendiri yang pastinya didukung atau dituntut oleh lingkungan tempat di mana kita bekerja atau tempat di mana kita berinteraksi gitu. Nah, dalam hal ini, dalam etos kerja seorang pegawai itu tercakup semua perilaku kerja yang positif. Seperti apa sih gitu? Seperti kita harus disiplin, kita harus kerja keras, kita harus ulet, kita harus hemat, kita harus jujur, kita harus ramah, kita harus efisien, kita harus loyal, kita harus kreatif, kita harus inovatif, imajinatif, dan juga efektif. Serta kita harus menunjukkan antusias. Seperti itu. Jadi ketika kita sudah berhasil memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam diri kita sebagai seorang pegawai, ya otomatis etos kerja yang baik akan hadir dalam diri kita dan semua tujuan atau keinginan kita secara individu dan keinginan organisasi atau tempat kita bekerja pasti akan lebih mudah untuk tercapai. Nah, teman-teman, di layar teman-teman bisa lihat ada beberapa hal-hal yang harus dihindari seorang karyawan atau pegawai. Di antara seperti apa sih? Di antaranya adalah membanggakan diri, menggunakan kata-kata berlebihan, membahas soal keluarga, terlalu merendah, menjadi mata-mata, merasa paling benar, mempertanyakan promosi, menyombongkan diri, bergosip, hingga membanding-bandingkan. Nah, jadi itu hal-hal yang harus kita hindari ya, yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pegawai atau karyawan. Nah, teman-teman, ternyata adalah beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi etika para pegawai. Jadi, tidak selamanya pimpinan atau manajer itu bisa dengan mudah mengatakan, ini etika yang harus kamu patuhi, kamu harus melakukan ini untuk meningkatkan sikap atau etika kamu sebagai seorang pegawai. Tidak segampang itu, teman-teman. Jadi, ada beberapa faktor-faktor nih yang bisa saja mempengaruhi para pegawai atau karyawan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan etika yang sudah ditetapkan. Apa saja sih? Nah, teman-teman bisa lihat di layar. Di antaranya adalah faktor posisi atau kedudukan. Iya, jadi semakin tinggi posisi atau jabatan seseorang di suatu organisasi atau perusahaan, biasanya ya etikanya mungkin semakin baik. Tapi kadangkala banyak kita jumpai teman-teman bahwa semakin tinggi jabatan seseorang, biasanya dia memiliki etika yang kurang lah. Kenapa? Karena sudah merasa bahwa dirinya bisa
gitu. Kemudian ada faktor imbalan atau gaji, benar teman-teman. Jadi semakin tinggi gaji yang diberikan atau semakin besar reward yang diberikan atas prestasi yang kita dapat, itu biasanya etika juga akan semakin terbentuk gitu. Tapi kadang kebalikan, ketika misalnya gaji tidak sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan, ya biasanya mungkin ada bandel-bandel dikit lah gitu. Nah, selanjutnya ada faktor pendidikan nih teman-teman. Iya, jadi semakin tinggi seseorang menempuh pendidikan di bangku sekolah, maka etikanya pasti akan semakin baik pula gitu. Dan sebaliknya, semakin rendah pendidikan seseorang, biasanya etikanya kurang baik lah. Tapi tidak selamanya ya teman-teman. Tapi kebanyakan memang yang ketika kita punya pendidikan, otomatis etika kita akan terbentuk. Karena dalam pendidikan itulah kita akan membentuk dan merangkai etika. Kemudian ada faktor organisasional teman-teman. Ini lebih ke struktur atau lembaganya gitu. Jadi lingkungan atau iklim dari tempat dia bekerja itu sangat mempengaruhi gitu ya kan. Jadi kalau semakin baik lingkungan kerjanya, ya otomatis etikanya semakin baik gitu. Dia akan semakin nyaman. Nah, dan kebalikannya juga. Kemudian ada faktor lingkungan keluarga. Ini benar teman-teman. Jadi misalnya kita lagi ada masalah di dalam lingkungan keluarga, itu biasanya efeknya bisa saja ke bawah gitu. Terbawa saat kita bekerja. Nah, jadi kurang efektif kan saat bekerja karena ada masalah di lingkungan keluarga. Kita memikirkannya gitu. Kemudian ada faktor pengalaman hidup. Benar. Jadi semakin banyak pengalaman hidup, ya kan, perjalanan hidup yang dilakukan oleh seseorang dalam mungkin dia bekerja gitu. Biasanya dia lebih paham etikanya, lebih paham apa yang harus dilakukan gitu, karena dia sebelumnya sudah mengalami gitu. Jadi semakin tinggi pengalaman hidup, biasanya juga dia semakin udah paham nih etika kerja pekerja seperti apa ya gitu. Nah, selanjutnya ada faktor religiusitas. Nah, ini adalah faktor agama teman-teman, atau kepercayaan para pegawai. Jadi ya etika itu juga dipengaruhi oleh agama yang dianut oleh para pegawai gitu. Jadi ketika dia memang patuh sama agamanya, dia akan melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang penganut suatu kepercayaan gitu. Saya rasa setiap agama itu pasti mengajarkan yang baik-baik ya, menyuruh agar penganutnya itu harus bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bersikap baik, memberi pelayanan yang baik, ramah, jujur, gitu dan sebagainya. Itu tergantung juga sama agama ya, kepada agama para pegawai. Nah, ada faktor hukum juga nih. Jadi ketika memang misalnya di suatu organisasi tempat dia bekerja itu regulasi ya, tata tertibnya sangat ketat gitu ya kan, ada regulasi khusus yang mengatur tentang etika itu sangat ketat, ya otomatis dia akan dituntut untuk bekerja sesuai dengan etika yang sudah ditetapkan. Dan kebalikannya, kalau misalnya regulasi di suatu organisasi atau perusahaan tempat dia bekerja itu tidak seketat itu, ya apa boleh buat, bisa saja semena-mena atau sesuka-suka hati dalam beretika. Nah, faktor yang terakhir teman-teman adalah faktor emosional question, artinya EQ ya. Nah, ini juga sangat mempengaruhi. Jadi itu memang fear dari dalam diri kita sendiri nih, EQ kita itu seperti apa, ya kontrol emosional kita itu seperti apa gitu kan. Kadang ada juga orang yang bawaan lahir gitu, memang dia sulit untuk mengontrol emosinya. Ada juga yang sangat ahli dalam menata dan mengelola emosinya. Jadi tergantung itu semua. Nah, jadi teman-teman, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi etika kerja para pegawai. Nah, teman-teman, menurut Petty tahun 1993, etos kerja itu memiliki 3 aspek atau karakteristik. Di antaranya itu ada keahlian interpersonal, inisiatif, dan juga dapat diandalkan. Nah, kalau untuk keahlian interpersonal seorang pekerja atau pegawai, teman-teman bisa lihatnya ada 17. Di antaranya itu adalah sopan, bersahabat, gembira, perhatian, menyenangkan, kerjasama, menolong, disenangi, tekun, loyal, rapi, sabar, apresiatif, kerja keras, rendah hati, kemudian emosi yang stabil, dan yang terakhir adalah keras akan kemauan. Jadi teman-teman, etika kerja pegawai itu yang paling penting itu adalah pada para pegawainya sendiri gitu, para karyawannya sendiri. Ketika misalnya 17 hal-hal tersebut sudah terlaksana, sudah ada dalam diri seorang pegawai, ya otomatis saat dia memberikan pelayanan kepada masyarakat, itu akan mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat gitu. Nah, selanjutnya tadi kan ini udah keahlian interpersonal ya, selanjutnya tentang inisiatif. Nah, inisiatif itu adalah karakteristik yang dapat memfasilitasi seseorang agar terdorong untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan tidak langsung merasa puas dengan kinerja yang biasa. Nah, itu inisiatif yang memang datang dari dalam diri sendiri untuk terus bekerja tidak pernah puas gitu, sehingga ada tuntutan untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, aspek ini sering dihubungkan dengan situasi di tempat kerja yang tidak lancar. Jadi ini juga mempengaruhi nih iklim dari organisasinya gitu, lingkungan pekerjaannya. Nah, selanjutnya itu tadi kan udah ada keahlian interpersonal, kemudian ada inisiatif, dan selanjutnya adalah dapat diandalkan tadi. Apa saja sih 7 sifat yang dapat menggambarkan seorang pekerja atau pegawai yang dapat diandalkan kata si Petty 1993? Ya, diantara adalah mengikuti petunjuk, mematuhi peraturan, dapat diandalkan, dapat dipercaya, berhati-hati, jujur, dan juga tepat waktu, teman-teman. Nah, ini nih ciri-ciri pegawai yang dapat diandalkan. Ya, para pimpinan atau manajer kan sudah bisa melihat gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di layar, ini adalah beberapa indikator etos kerja menurut Ahmad Husnan tahun 2004. Ya, ada indikator etos kerja yang tinggi, ada juga indikator etos kerja yang rendah. Jadi, ini bisa kita lihat nih, apakah ini sudah ada nih di setiap pegawai atau tidak gitu ya. Nah, teman-teman, lalu gimana ya kalau misalnya para pegawai itu melanggar etika yang sudah ditetapkan, kode etik yang sudah ditetapkan gitu? Ya, pastinya ada sanksi. Nah, di layar teman-teman bisa lihat, ini adalah beberapa sanksi, ya, sanksi yang didapatkan bagi seorang pegawai yang dia melanggar kode etiknya. Di antaranya itu ada yang kategori ringan, sedang, kemudian
kemudian juga berat. Nah, kalau misalnya kita lihat yang ringan itu ada teguran lisan, teguran tertulis, dan juga pernyataan tidak puas secara tertulis. Kemudian yang sedang juga bisa penundaan kenaikan gaji, kemudian penurunan pangkat gitu. Kemudian kalau misalnya yang kategori berat biasanya di dalam penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, juga pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri gitu sebagai pegawai negeri sipil, juga bisa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Nah, dan pastinya bagi pelanggar terhadap larangan dan kewajiban pastinya berdampak negatif ya pada unit kerja, instansi yang bersangkutan atau pemerintah dan negara gitu. Jadi pastinya ketika kita melanggar apapun itu pasti ada sanksi. Begitu juga ketika para pegawai yang melanggar kode etiknya, dia akan kena sanksi. Nah, teman-teman bisa lihat nih di layar sudah ada kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN itu. Nah, ada nih beberapa poin-poinnya. Teman-teman bisa lihat ya. Kemudian ini juga ada nilai-nilai dasar bagi seorang pegawai negeri sipil. Nah, di antaranya ketakwaan kepada Tuhan, kesetiaan, ketaatan pada Pancasila dan undang-undang, semangat nasionalisme, mengutamakan kepentingan negara, ketaatan terhadap hukum dan aturan, penghormatan terhadap HAM, tidak melaksanakan diskriminatif, profesionalisme, netralitas, moral tinggi, dan juga semangat jiwa korps gitu. Nah, teman-teman, ternyata etika itu bukan hanya sekadar kita dengan masyarakat. Etika pegawai itu bukan hanya antara dia dengan masyarakat, tapi ya, etika itu bisa etika terhadap sesama pegawai negeri sipil, etika terhadap diri sendiri, etika dalam bermasyarakat, dan juga udah etika dalam berorganisasi dan juga etika dalam bernegara. Gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada etika dalam bernegara. Kemudian ada etika dalam berorganisasi. Kemudian ada etika dalam bermasyarakat. Ada etika terhadap diri sendiri. Wah, ini penting nih. Kemudian ada etika terhadap sesama PNS gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada majelis kode etik. Wah, apa itu majelis kode etik ya? Jadi teman-teman, untuk menegakkan kode etik pada setiap instansi dibentuklah sebuah majelis kode etik ya. Jadi pembentukan ditetapkan oleh PPK yang bersangkutan. Nah, siapa sih majelis kode etik itu? Ya, kita lihat nih, untuk keanggotaan itu terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, kemudian 1 orang sekretaris merangkap anggota, sekurang-kurangnya 3 orang anggota. Jadi ada 3 orang anggota gitu, ada ketua, sekretaris, dan anggotanya gitu ya. Nah, untuk jabatan dan pangkat anggota majelis kode etik ini sendiri ya tidak boleh rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang akan diperiksa. Kenapa? Karena takutnya disangka melanggar kode etik gitu. Nah, jadi teman-teman, intinya memang ada tim-tim khusus ya untuk menilai kode etik para pegawai atau etika para pegawai. Salah satu contoh pengimplementasian etika kerja pegawai ada di Puskesmas Banda Sakti Kota Loksmawe. Puskesmas Banda Sakti Kota Loksmawe adalah salah satu puskesmas induk yang berada di Desa Hagu Barat Laut. Puskesmas Banda Sakti ini memiliki visi, yakni mewujudkan masyarakat Banda Sakti yang sehat. Selain itu, misi dari Puskesmas Banda Sakti adalah pemberdayaan dan pergerakan masyarakat, menggalang kemitraan, meningkatkan kualitas pelayanan, mempersiapkan sumber daya manusia yang potensial, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Implementasi etika kerja pegawai di Puskesmas Banda Sakti sejauh ini sudah cukup baik, dikarenakan setiap pegawai sudah menerapkan tata nilai Puskesmas Banda Sakti, yakni sakti, santun, akuntabel, kerjasama, tertib, dan juga indah. Banyak masyarakat Banda Sakti yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan di Puskesmas Banda Sakti sangat baik, tepat, dan santun. Sebagai contoh, saat kegiatan sosialisasi penggunaan aplikasi mobile JKN, para pegawai dengan sabar, santun, dan tekun dalam memberikan sosialisasi dan pengajaran kepada para masyarakat yang cukup gagap akan teknologi mengenai penggunaan aplikasi mobile JKN. Selain itu, pihak Puskesmas juga menyediakan kotak saran untuk menampung dan mewadahi berbagai keluhan ataupun masukan dan saran dari masyarakat mengenai pelayanan yang ada di Puskesmas Banda Sakti. Kritikan, masukan, maupun saran yang diberikan oleh masyarakat nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi oleh pihak Puskesmas Banda Sakti untuk kedepannya bisa meningkatkan etikabilitas dan juga profesionalitas. Selain itu, untuk meningkatkan etikabilitas dan juga profesionalitas, pihak Puskesmas Banda Sakti menggunakan dan memanfaatkan digitalisasi untuk kemudahan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seperti penggunaan nomor antrian online ataupun penyampaian saran, keluhan maupun kritikan melalui media online. Yuk kita intip contoh pelanggaran kasus etika kerja pegawai di Indonesia.
Nah, Komisi Aparatur Sipil Negara terima 219 aduan dugaan pelanggaran netralitas selama kampanye. Wah, bener ya. Nah, ini udah jelas nih melanggar nilai dasar PNS, yakni profesionalisme, netralitas, dan juga bermoral tinggi. Demi uang mungkin banyak PNS yang rela melanggar kode etik yang seharusnya ia patuhi. Nah, selanjutnya, jadi tersangka korupsi Gubernur Maluku Utara, saya minta maaf kepada masyarakat. Waduh, korupsi lagi. Nah, kasus ini udah jelas nih melanggar etika dalam bernegara, yakni menaati Pancasila dan undang-undang, serta harus tanggap, terbuka, jujur, akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah. Wah, udah jelas nih kasus korupsi ini menunjukkan etikabilitas seorang pejabat atau pemerintah sangatlah kecil atau sangat rendah gitu. Nah, selanjutnya, Komisi Aparatur Sipil Negara, ratusan ASN dilaporkan selingkuh sepanjang 2020 sampai 2023. Waduh, ngeri banget nih. Memang ya sekarang musimnya pelakor. Nah, kalau kasus ini teman-teman udah jelas nih melanggar etika terhadap diri sendiri, yakni menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Jadi pegawai-pegawai tersebut melanggar etika terhadap dirinya, keluarga, keutuhan keluarga dan keharmonisan keluarga itu haruslah dijaga. Itu dilanggar oleh para pelaku-pelaku tersebut. Nah, contoh yang terakhir ini juga dulu lagi hangat-hangatnya. Anwar Usman diberhentikan dari Ketua MK karena pelanggaran etik yang berat. Ngeri banget ya. Kasus ini itu udah jelas menunjukkan Ketua MK tersebut tidak menjalankan kepemimpinan secara optimal sehingga melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip kecakapan dan kesetaraan. Kemudian Ketua MK tersebut sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan keputusan sehingga melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip independensi. Oke gas, tambah 2 torang gas. Nah, seperti itu Sobat Des, kalian sudah tahu kan mengenai etika kerja pegawai. Jadi, selaku calon birokrat, teman-teman harus memahami mengenai etika kerja pegawai guna kemaslahatan organisasi dan juga masyarakat. Terima kasih yang sudah menonton. Bye!